2,5 paling berdiri nyanyi tempat santai ya kan, tapi kok 2,5 setengah mati. Dia tirukan sholat, dia tirukan ruku. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Maksudnya terakhir ya ikhwah. Iya kan, kaki mesti dilipat, ayah. Baik, jadi pendeta ini menyinggung ibadahnya umat Islam, di mana umat Islam melaksanakan sholat atau ibadah dalam satu hari itu 5 kali. Berbeda dengan umat Kristen, ibadahnya atau kebaktiannya seminggu sekali. Karena itu ada hubungannya, kata pendeta ini, dengan harta yang dikeluarkan. Kalau dalam Islam, harta yang dikeluarkan itu 2,5%. Jadi ibadahnya dalam sehari ya banyak. Begitu kira-kira kata pendeta. Nah, kalau dalam Kristen, karena yang dikeluarkan hartanya per puluhan atau 10%, maka ya ibadahnya santai, cuma seminggu sekali ya ikhwah. Nah, di sini ada kegagalpahaman apa yang disampaikan oleh pendeta ini, karena yang pertama seakan orang ini mengolok-olok ibadahnya umat Islam. Yang kedua, kemudian berangkat dari ketidaktahuan, berangkat dari keawaman pendeta ini, lalu kemudian menghubungkan antara ibadah orang Kristen dengan ibadah umat Islam. Baik ya ikhwah, kita akan langsung saja reaksi videonya, dan kita akan tampilkan terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari pendeta ini. Silakan ya ikhwah. Kristen tuh enak loh, ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Maksudnya Islam. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara. Berhubungan. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5, nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Baik, kata pendeta ini, ibadahnya umat Kristen itu enak, ibadahnya cuma seminggu sekali, berbeda dengan umat Islam. Dalam Islam, ibadahnya 1 hari itu 5 kali. Ada hubungannya dengan harta yang dikeluarkan, kata pendeta ini. Tadi dia katakan bahwa dalam Kristen itu ada perpuluhan, jadi harta 10% itu dikeluarkan. Jadi ibadahnya cuma seminggu sekali, kebaktiannya cuma seminggu sekali, berbeda dengan umat Islam. Jadi kata pendeta, kalau misalkan Anda tidak bayar perpuluhan, ya tidak apa-apa. Bayar saja misalkan 2,5%, tetapi ibadah Anda dalam sehari itu harus 5 kali. Ya, samalah dengan umat Islam. Mohon maaf, yang pertama, Anda, Pak Pendeta, keliru tentang apa itu kemudian zakat atau yang dikeluarkan di dalam Islam, harta 2,5% dengan ibadah sholat. Karena zakat atau harta yang dikeluarkan itu dengan sholat, itu perintah yang berbeda. Jadi jangan disamakan, tidak ada hubungannya. Perintah yang berbeda, lalu kemudian perintah zakat ada ayatnya tentang diperintahkan zakat, dan kemudian melaksanakan sholat pun juga ada perintahnya untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak lantas kemudian yang tidak membayar zakat karena dia tidak mampu, kemudian dia sholatnya ditambah, tidak. Atau misalkan dia membayar zakat, kemudian ditambah lagi harta yang kemudian dikeluarkannya, lantas kemudian sholatnya dikurangi, tidak seperti itu. Karena ibadah zakat dikeluarkannya harta itu, kemudian dengan sholat itu adalah perintah yang berbeda. Jadi tidak ada sambungannya. Mungkin di ajaran Pak Pendeta itu ada hubungannya antara perpuluhan dengan ibadah yang seminggu sekali. Tetapi dalam Islam tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat itu dialokasikan, diberikan kepada hal-hal yang kemudian sudah ditentukan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu dengan 8 asnaf. Berbeda kalau misalkan perpuluhan hanya golongan-golongan tertentu saja. Nah, kalau misalkan dalam Islam itu zakat dikeluarkan untuk fakir, miskin, gorim, ibnu sabil, fisabilillah, mu'alaf, musafir, dan amilin. Berbeda dengan perpuluhan. Jadi tidak sama dalam hal ini juga. Jadi kalau misalkan Anda sudah menyamakan antara perpuluhan dengan zakat, itu tidak sama. Bahkan ada seorang pendeta yang mengatakan perpuluhan itu dikhususkan untuk Imam Lewi. Jadi untuk zaman sekarang itu justru tidak ada, tetapi masih tetap perpuluhan itu diadopsi dan masih ada di zaman sekarang. Itu bukan menurut kami ya, tetapi ada seorang pendeta yang mengatakan demikian. Dan selanjutnya, zakat itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang mampu saja. Sedangkan orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, itu bukan mengeluarkan kewajibannya, tetapi dia mempunyai hak untuk menerima zakat tersebut. Dan aturan zakat atau aturan mengeluarkan harta di dalam Islam, karena sudah ada nisabnya, itu ada aturan juga. Jadi bukan mengeluarkan tanpa syarat saja, dia harus haul,
kemudian dia harus nisab dan hartanya harus halal, bukan daripada barang atau harta yang haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi berbeda antara ibadah salat dengan diperintahkan zakat. Apabila kita akan lanjutkan ke video berikutnya, silakan ya ikhwah. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Baik, lagi-lagi pendeta ini menyinggung ibadahnya umat Islam, di mana umat Islam sebelum melaksanakan sholat harus wudhu terlebih dahulu, mencuci tangan, mencuci muka, kaki, dan lain sebagainya. Pendeta ini nyinyir kembali, katanya kan Anda cuma 2,5%, berbeda dengan umat Kristen yang mengeluarkan hartanya lebih besar daripada umat Islam, yaitu 10%. Mohon maaf, saya katakan demikian. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam Bible sendiri justru wudhu atau mencuci tangan, mencuci kaki itu diajarkan ya ikhwah. Baik, kita akan langsung saja ke ayatnya. Keluaran 40 butir 30. Ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnya lah air ke dalam untuk pembasuhan. Sekali lagi, untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini dalam perjanjian lama. Kenapa tidak diadopsi lalu kemudian dilaksanakan oleh umat Bapa? Tetapi ketika masalah perpuluhan justru malah diadopsi, dan perpuluhan itu sebetulnya bagi Imam Lewi ya ikhwah. Akan tetapi kenapa yang justru jelas ada ayatnya seperti itu tidak diadopsi, lantas kemudian tidak dipraktekkan? Baik, kita tidak mempermasalahkan kenapa pendeta ini tidak melaksanakan ayat ini atau tidak mempraktekkan ayat ini, tidak ya ikhwah. Kita tidak permasalahkan itu. Akan tetapi kenapa kok pendeta ini malah menyinggung dan nyinyir salah satunya kepada ibadah umat Islam, di mana umat Islam harus melaksanakan wudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat, dan dikatakan itu karena yang dikeluarkan hartanya 2,5%. Nah, ini yang kemudian harus kita luruskan dan harus kita jawab segala apa yang kemudian disampaikan oleh pendeta tersebut. Bahkan kalau misalkan kita melihat yang lainnya, di ayat yang lainnya atau di butir yang lainnya, maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Artinya apa? Umat Islam sebetulnya sudah sesuai apa yang kemudian diajarkan nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Harun, Nabi Musa, bahkan Yesus itu pun sendiri, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika masuk ke dalam mezbah dan lain sebagainya, beliau cuci tangan dan cuci kaki. Umat Islam lebih sempurna, bukan hanya tangan dan kaki saja yang kemudian mereka basuh, justru muka dan lain sebagainya, karena kita akan menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa yang kemudian dicontohkan oleh Musa, dicontohkan oleh Harun, dan syariatnya memang berbeda, tidak seperti itu, tapi esensinya sama, yaitu membersihkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya, silakan. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Maksudnya tahiyat ya ikhwah. Jadi katanya tidak semua orang itu mampu dan tidak semua orang bisa. Apakah Anda sudah mengerti tentang fikih dalam Islam? Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan rukhsah ketika orang yang tidak bisa melaksanakan sholat sambil berdiri, bisa sambil duduk. Ketika seorang tidak bisa melaksanakan sholat sambil duduk karena ada uzur, bisa sambil berbaring. Jadi Anda jangan dulu berbicara seperti itu kalau misalkan tidak tahu dan tidak mengerti tentang apa dan bagaimana cara ibadahnya umat Islam begitu luar
luar biasa. Allah dan Rasul memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu. Ittaqullah mastata'tum, kata Allah. Takwalah engkau kepadaku, ibadah engkau kepadaku sekuat kemampuan kalian. Itu begitu luar biasa ayat yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Baik ya ikhwah, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan ya ikhwah. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Tapi ya udahlah 2,5. Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kalau 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Baik ya ikhwah, di sini pendeta ini masih tetap menyinggung ibadahnya umat Islam karena harta yang dikeluarkan umat Islam hanya 2,5% ya ikhwah. Nauzubillah. Baik, apakah sholat itu diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus itu sendiri? Kita langsung saja lihat ya ikhwah di ayat ini. 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini Yesus sendiri yang berbicara seperti ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Pertanyaannya adalah, agama apa dan siapa ketika ibadah itu ada sujudnya untuk saat ini? Tiada lain dan tiada bukan, itu adalah agama Islam. Apa yang kemudian disyariatkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu dilaksanakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang disyariatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun sebelum masuk ke mezbah itu, wudhu terlebih dahulu, membasuh tangan dan kakinya, itu dilanjutkan oleh syariatnya Nabi besar Muhammad SAW dengan adanya wudhu. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Kenapa yang sujud ini tidak diadopsi kemudian oleh Bapak sendiri, Pak Pendeta sendiri? Kenapa membasuh tangan dan membasuh kaki sebelum masuk mezbah itu tidak diadopsi kemudian? Justru yang diadopsi itu adalah masalah perpuluhan itu sendiri. Ya wah, kita tidak mengomentari bagaimana dan seperti apa cara pendeta ini beribadah. Kita tidak mengomentari itu, alhamdulillah. Apakah memang pendeta ini sesuai ibadahnya dengan Bible itu sendiri? Kita tidak mengomentari itu. Akan tetapi pendeta ini sudah menyinggung daripada ibadahnya umat Islam, apalagi sudah disambungkan dan disangkut pautkan antara sholat dengan harta yang kemudian dikeluarkan itu ya ikhwah, dan dengan perpuluhan. Ini hemat kami harus diluruskan dan memang wajib ini diluruskan ya ikhwah. Baik, sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Dan bagi pendeta, hemat kami, Anda harus menghentikan apa yang tidak dimengerti oleh Anda dan tidak diketahui oleh Anda. Karena ketika Anda berbicara seperti itu, justru kami melihatnya begitu sangat miris dan kasihan kepada Anda yang tidak tahu, menahu tentang syariat Islam itu sendiri. Maka belajarlah Islam dengan syamil dan kamil. Belajarlah Islam jangan setengah-setengah. Belajarlah Islam bukan untuk mencari kesalahan, akan tetapi belajarlah Islam dengan hati yang terbuka. Semoga Allah berikan hidayah. Alhamdulillah, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza ala qomini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.